Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wahyudi Syukur Sugianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya mengajar di SDN Gerpo 5, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Demonstrasi kontekstual modul 1.4, budaya positif, praktik segitiga restitusi terhadap siswa. Beginilah gambar segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 1. Menstabilkan identitas. Contoh kalimat menstabilkan identitas adalah: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakinlah bisa menyelesaikan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atifah tahu mengapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Baiklah. Ya, kemarin Pak Syukur mendapat laporan dari kelompoknya Atifah bahwa Atifah tidak pernah mengikuti kegiatan berkelompok untuk membuat gambar rantai makanan. Bagaimana tanggapan Atifah? Oh itu, iya Pak, itu benar karena rumah saya jauh Pak. Saya berbeda dusun dengan teman-teman. Ya, menurut Atifah perilaku itu benar atau tidak benar? Menurut Akifah salah. Oke, Pak Syukur memanggil Atifah saat ini tidak sedang mencari kesalahan Atifah atau juga mencari kesalahan anggota Atifah ya. Pak Syukur sedang mencari solusi agar kedepannya tidak terulang kembali, sehingga Atifah bisa mengikuti kegiatan berkelompok di waktu yang lain. Iya Pak. Boleh Pak Syukur pertanyakan kembali apa alasan Atifah tidak mengikuti kegiatan berkelompok? Rumah Akifah jauh dari rumah teman-teman Pak. Ada alasan yang lain? Tidak Pak. Ya, Atifah pasti senang ya berada di rumah bersama orang tua, bermain bersama adik, pasti itu menyenangkan. Tetapi Atifah harus memikirkan tugas berkelompok Atifah. Iya Pak. Atifah masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira keyakinan apa yang tidak Atifah lakukan? Siswa kelas 5 itu mandiri dan bertanggung jawab Pak. Iya, betul. Lalu apakah Atifah punya solusi untuk permasalahan ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengikuti kegiatan berkelompok. Kedua, saya akan berdiskusi dengan teman-teman mengenai waktu dan tempat berkelompok. Yang ketiga, saya akan berusaha meminta bantuan orang lain agar saya bisa mengikuti kegiatan berkelompok. Baik, terima kasih Pak Syukur, apresiasi apa yang akan Atifah lakukan ya. Dan juga Pak Syukur bisa membantu Atifah untuk membicarakan hal itu kepada kelompok Atifah, sehingga Atifah bisa berkelompok kembali dengan teman-teman Atifah. Dan sekarang Atifah boleh istirahat kembali. Terima kasih Pak. Alfa dan Rega, apa yang barusan terjadi? Kami berkelahi Pak. Ya, bagaimana kejadiannya kok bisa berkelahi? Siapa yang memulai terlebih dahulu? Rega menendangku Pak, kemudian saya membalas dengan memukul. Ya, benar seperti itu? Tidak Pak, Alfa yang memukul terlebih dahulu. Padahal saya hanya menyinggol saja. Ya, tenang dulu ya. Pasti kalian sudah merasa puas setelah kontak fisik satu dengan yang lainnya. Tapi harus diingat, kesenangan pribadi tidak boleh melanggar kesenangan orang lain. Kita
harus tahu bagaimana cara melampiaskan keinginan kita, tetapi tidak boleh mengganggu orang lain. Baik, Pak. Baiklah, Alfa dan Rega, sekali lagi tenang dulu ya, tenang dan tarik nafas yang panjang, biar rileks dan tidak marah lagi. Setiap orang, siapa saja pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang mau mengganti, berubah dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik. Ya, seperti itu ya. Alfa dan Rega, boleh Pak Syukur minta coba ceritakan lagi apa permasalahan awal sehingga kalian bertengkar. Alfa punya hutang, Pak. Ketika saya tagih, Alfa tidak mau membayar. Iya, saya sangat kesal, Pak. Kemudian saya dorong Rega. Hutang itu sudah dahulu. Saya merasa kesakitan karena hutang, dan itu kemudian saya pukul Rega, Pak. Oke, sekarang kita bicarakan baik-baik ya. Rega dan Alfa mau ya kita bicarakan baik-baik. Ya, Pak. Tadi Pak Syukur sudah mendengar alasan kalian berdua, dan Pak Syukur saat ini tidak sedang mencari kesalahan kalian berdua. Pak Syukur ingin mencari solusi dari permasalahan kalian berdua agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang dan kalian bisa berkelompok, berkolaborasi di sekolah. Bertengkar itu bisa jadi membuat kita menjadi puas dan lega, tetapi di sisi lain bertengkar itu merugikan orang lain. Kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Ya, keyakinan apa yang tidak kalian lakukan ketika kalian bertengkar? Kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Ya, apalagi Kita ada? harus menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Ya, baik. Kalian sudah paham tentang keyakinan kelas yang belum kalian lakukan. Ya, pada saat kalian berkelahi, apakah kalian bersikap baik dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Kami tidak melakukan keyakinan tersebut. Ya, betul. Dan kalian pasti merasa puas ya telah melampiaskan pukulan fisik ke masing-masing. Sekarang coba kalian pikirkan, adakah cara lain yang bisa kalian lakukan agar perilaku kalian tidak mengganggu orang lain? Kalian puas, tetapi tidak membuat orang lain terluka. Saya akan mulai melaksanakan keyakinan kelas, yaitu bersikap baik kepada semua teman, termasuk Alfa. Kalau ada hal yang tidak saya inginkan, saya bisa bicara baik-baik kepada orang bersangkutan atau kepada orang lain yang bisa menyampaikan ke yang bersangkutan. Saya akan menghindari kontak fisik dan saya meninggalkan orang lain dengan sebaik-baiknya. Ya, terus? Iya, Pak, saya juga setuju seperti itu. Ya, baiklah. Dan kalian sekarang saling memaafkan ya, saling berjabat tangan ayo. Ya, dan membiasakan perilaku berbuat baik kepada orang lain dan selalu menghormati orang lain. Dipahami ya. Dan kalian sekarang boleh beristirahat kembali. Perasaan saya bahagia, saya merasa senang, saya tahu cara menyelesaikan masalah saya, sehingga Pak Syukur dengan bahasa yang menyenangkan membimbing saya, sehingga saya bisa menemukan kesalahan saya, serta saya bisa memperbaiki perilaku saya. Sudah. Perasaan saya bahagia, saya merasa senang, saya tahu cara menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Pak Syukur dengan bahasa saya akan membimbing saya, sehingga saya bisa menemukan kesalahan saya, serta saya bisa memperbaiki perilaku saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 ini. Jadilah guru penggerak yang bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.